Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dengan judul Menerima Diri Apa Adanya. Firman Tuhan diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 9 sampai 10. Kolose pasal 2 ayat 9 sampai 10. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami sungguh limpah dengan syukur Bapa. Di hari yang baru ini kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara lebih banyak kepada kami. Kami rindu, kami mengenal Engkau lebih dalam. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami mengerti apa yang Engkau ingin kami kerjakan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab Kolose pasal 2 ayat 9 sampai 10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mari kita renungkan dengan penuh perhatian. Temukan sebuah kebenaran yang Roh Kudus ingatkan tentang bagaimana memiliki pandangan yang benar tentang diri kita sendiri. Menurutmu, apa dampak dari hidup berdamai dengan diri sendiri? Sobat WB yang terkasih, dulu waktu kecil bapak saya, almarhum, kadang menyebut saya dengan sebutan Mbilung. Katanya, sebutan itu diberikan karena waktu kecil saya suka bengong atau melamun. Waktu saya googling, arti kata ini muncul beragam arti. Dan salah satunya mengacu pada tokoh punakawan dalam pewayangan, tapi lebih mengarah mewakili tokoh dengan karakter yang tidak baik. Sedih hati saya waktu tahu hal ini. Dari kecil saya berpikir Mbilung adalah panggilan kesayangan Bapak kepada saya. Karena dari 5 bersaudara, panggilan itu hanya ditujukan kepada saya dan tidak kepada 4 anak Bapak yang lainnya. Sobat WB, betapa kita mudah lekat dengan apa kata orang tentang diri kita, dan kita cenderung memilih untuk menerima diri kita seperti yang dikatakan orang tentang kita, daripada kita merenungkan dan menggali apa kata Tuhan tentang kita. Hari ini kita membaca sebuah janji firman Tuhan yang indah tentang bagaimana di dalam Kristus kita adalah pribadi yang utuh. Dan demikianlah Allah melihat diri kita. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kolose 2 ayat 9 sampai 10.
dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sobat WB, hanya di dalam Kristus kita menjadi penuh. Bahasa aslinya pleroo, yang artinya untuk mengisi sampai ke atas, sehingga tidak ada yang kurang dari ukuran penuh. Menjadi penuh artinya adalah kita utuh hanya di dalam Kristus, dan karena Kristus. Di luar Dia sesungguhnya kita selalu akan merasa kurang. Begitulah sejatinya kita melihat diri kita yang selaras dengan gambar Allah. Sobat WB, bagaimana engkau melihat dirimu? Adakah engkau masih merasa ada yang perlu ditambahkan untuk engkau menjadi berharga? Pastikan engkau menyadari dan sungguh mengalami bahwa engkau utuh dan berharga hanya karena Kristus. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Hati kami sungguh limpah dengan syukur. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami utuh di dalam Kristus. Kami penuh di dalam Kristus. Dan kami tidak membutuhkan sesuatu yang lain di luar Kristus. Biarlah hari ini kami boleh merdeka sebagai orang-orang yang telah menemukan siapa dirinya di dalam Kristus. Dan kami merdeka dari apa kata orang. Dan mulai hari ini kami hanya mau berpegang. Apa kata Tuhan tentang diri kami? Dan kami menjadi pribadi yang sungguh menemukan berharga diri kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini ya Bapa. Dan kami mau menghidupinya. Bantu kami ya Roh Kudus, untuk kami selalu ingat bahwa kami berharga karena Kristus. Kami berharga hanya di dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan, sukacita kami melimpah. Dan kami naikkan hormat pujian syukur kami hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menjadi pribadi utuh dan berharga hanya di dalam Kristus dan karena Kristus.